Gubernur Lukas NMB, orang Papua tidak bahagia dan kita tidak aman di negeri sendiri. Kehidupan tidak berkebahagiaan, orang Papua tidak happy. Seluruh Papua di muka bumi yang tidak happy itu orang Papua. Kamu catat, orang tidak hidup dalam kebahagiaan. Intan Jaya menangis, Puncak menangis, Duga menangis, Bangun Bidu menangis, Kerajaan Pak menangis. Apa? Maibrat. Orang menangis. Orang tidak hidup aman di negeri kita sendiri. Tidak hidup aman. Gubernur Lukas NMB, orang Papua tidak bahagia dan kita tidak aman di negeri sendiri. Gubernur Papua Lukas NMB mengungkapkan bagaimana kondisi masyarakat Papua hidup di bumi cendrawasih. Dia menegaskan bahwa di muka bumi orang yang hidup tidak bahagia adalah orang Papua. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam sebuah sambutan dalam sebuah video yang beredar. Kehidupan orang Papua tidak bahagia, orang Papua tidak happy di seluruh Papua. Di seluruh muka bumi ini yang tidak happy itu orang Papua. Kamu catat itu, katanya dalam video yang diunggah ulang oleh wartawan senior. Lukas NMB pun mengatakan bahwa beberapa daerah seperti Intan Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang menangis dengan kondisi yang dialami oleh orang-orang Papua. Orang Papua tidak hidup dalam kebahagiaan. Intan Jaya menangis, Puncak menangis, Nduga menangis, Pegunungan Bintang menangis, dan Maibrat menangis, tuturnya. Orang Papua menangis, orang Papua tidak hidup aman di negeri kita sendiri. Kami lahir bukan untuk itu, sambungnya. Dia pun menegaskan bahwa orang Papua layak dan harus hidup dan menikmati kebahagiaan. Kami mau hidup berbahagia, orang Papua layak dan harus hidup dan menikmati kebahagiaan. Kami mau hidup berbahagia, kami ingin hidup menikmati kebahagiaan, orang Papua harus hidup bahagia, itu utama, kata Lukas NMB. Potongan video sambutan Gubernur Papua Lukas NMB berdurasi 1 menit 23 detik itu telah dilihat sebanyak 214 kali. Sementara itu, mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, menanggapi rekaman video tersebut. Dia meminta Presiden Jokowi agar membuka keran dialog terkait masalah Papua. Saya tidak pernah bosan-bosan meminta Jokowi buka keran demokrasi dialog. Saya khawatir jika akan muncul perlawanan masif semua orang Papua meluapkan memori derita bisa lebih destruktif, tapi dan lepas karena dunia tidak akan diam. @Jokowi, kata Natalius Pigai di akun Twitternya. Pikiranrakyat.com masih berupaya melakukan verifikasi terkait video sambutan Gubernur Papua Lukas NMB tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB murni kasus hukum. Mahfud MD mengatakan bahwa penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas NMB merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua dan bukan merupakan kasus politik. Saya tegaskan, kasus Lukas NMB itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas NMB diproses hukum, kata Mahfud MD yang dikutip dari Antara pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Mahfud menjelaskan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan agar Gubernur Papua Lukas NMB diproses secara hukum karena adanya dugaan tindak pidana korupsi. Menurutnya, pengungkapan awal dengan bukti yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah tersebut dinilai sudah cukup sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus dugaan korupsi lain. Untuk dugaan korupsinya sendiri banyak sekali, ada 566 miliar rupiah, kemudian 71 miliar rupiah yang sudah kita blokir, ujarnya. Ia menambahkan selama ini pemerintah telah memberikan dana otonomi khusus mencapai 1.000,7 triliun rupiah sejak 2001. Sementara itu, lanjutnya diperkirakan jumlah dana otsus yang diterima pada masa kepemimpinan Lukas NMB lebih dari 500 triliun rupiah.
1.000,7 triliun rupiah itu sejak 2001 hingga saat ini. Sementara pada masa Lukas NMB lebih dari 500 triliun rupiah. Tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya, ujarnya. Sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua seperti jalan tol, lanjutnya merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia merasa kecewa sebagian besar dana Otsus tidak jelas peruntukannya. Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol, tapi itu adalah proyek PUPR dari pusat. Saya sudah cek. Untuk dana Otsus itu banyak yang dikorupsi, ujarnya. Ia menegaskan selama ini pemerintah pusat telah memberikan banyak pendanaan untuk wilayah Papua. Namun besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut tidak dirasakan masyarakat. Jadi untuk Papua, negara menurunkan memberikan dana banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu kita ambil korupsinya. Jangan main-main, ini penegakan hukum. Kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan, katanya. KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi. KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Sebelumnya KPK telah memanggil Lukas NMB untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 12 September 2022. Namun saat itu Lukas tidak memenuhi panggilan untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.